Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu di pelajaran Bahasa Indonesia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di pertemuan kali ini kita masih membahas materi yang sama, yaitu tentang surat pribadi dan juga surat dinas. Langsung saja. Indikator pencapaian kompetensi kita pada pertemuan kali ini, yang pertama yaitu memetakan surat pribadi dan juga surat dinas. Kemudian indikator yang kedua yaitu menjawab pertanyaan isi dari surat pribadi dan juga surat dinas. Nah, di pertemuan kali ini kalian anak-anak diharapkan nantinya mampu memetakan isi dan menjawab surat dinas dan surat pribadi yang dibaca atau didengar dengan baik. Langsung saja kita awali pertemuan kali ini dengan membahas tentang isi surat. Nah, surat berdasarkan isinya dibagi ke dalam beberapa macam, antara lain surat pemberitahuan dan juga surat permohonan. Apa sih Bu bedanya? Nah, di sini kita bahas satu persatu ya. Kalau misalnya surat pemberitahuan ini adalah surat yang isinya memberitahukan atau mengabarkan sesuatu kepada seseorang atau pihak tertentu. Jadi sesuai dengan namanya, yaitu surat pemberitahuan. Tentu saja isinya yaitu memberitahukan tentang suatu hal kepada seseorang ataupun pihak tertentu. Kemudian jenis surat yang kedua yaitu surat permohonan. Kalau tadi surat pemberitahuan memberitahukan sesuatu, kalau surat permohonan ini isinya yaitu berupa suatu permintaan dengan hormat atas suatu hal. Jadi seseorang atau suatu instansi memberikan surat yang berisikan permohonan tentang suatu hal. Tentunya karena sifatnya memohon ya, ini harus disampaikan dengan sangat hormat seperti itu. Kita lanjut, kita tinggalkan ini isi surat. Kemudian kita bahas lebih detail lagi mengenai surat pemberitahuan. Tadi Ibu sudah jelaskan bahwa surat pemberitahuan adalah surat yang di dalamnya berisikan pemberitahuan kepada seseorang ya tentang sesuatu. Nah, di dalam surat pemberitahuan biasanya diawali dengan kata-kata berikut. Ini Ibu berikan 4 contoh ya kalimat pembuka dari surat pemberitahuan. Yang pertama, dengan ini kami beritahukan ya. Di sini poinnya adalah kami beritahukan. Nah, ini adalah kata kunci dari surat pemberitahuan. Yang kedua, dengan ini kami memberitahukan. Nah, ini juga salah satu kata kunci dari surat pemberitahuan. Ini biasanya ada di awal surat. Kemudian contoh yang ketiga, dengan hormat kami beritahukan. Yang terakhir, dengan surat ini saya sampaikan ya, walaupun tidak ada kata beritahukan atau memberitahukan, tapi di sini ada kata saya sampaikan. Artinya yang disampaikan ini adalah sebuah pemberitahuan. Maka kalau misalnya kalian menemukan surat yang di dalamnya atau misalnya yang diawali dengan kata-kata ini merupakan jenis surat pemberitahuan ya. Kita lanjut. Nah, kalau tadi kalimat awal, nah kalau misalnya ada kalimat awal, pasti ada kalimat akhir. Biasanya surat pemberitahuan ini ditutup dengan kalimat-kalimat berikut. Ya, Ibu berikan di sini 4 contoh juga. Atas perhatian saudara, saya sampaikan terima kasih. Kemudian yang kedua, atas kerjasama dan bantuan Bapak, kami ucapkan terima kasih. Nah, mungkin ini pemberitahuan untuk sumbangan atau lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, semoga Ibu dapat memakluminya. Mungkin ini surat pemberitahuan misalnya izin, surat izin gitu ya, izin kalau misalnya tidak masuk atau lain sebagainya, pemberitahuan. Kemudian yang keempat, kami harap Ibu dapat maklum. Dapat maklum atas apa? Atas apa yang diberitahukan di awal, seperti itu. Ini adalah kalimat-kalimat penutup yang biasanya ada di dalam surat pemberitahuan. Baik, Ibu rasa tentang surat pemberitahuan sudah dapat dipahami ya, kata kunci yang ada di dalamnya, ciri-cirinya. Kita lanjut ke surat permohonan. Nah, di sini Ibu ada berikan contoh kalimat pembuka dari surat permohonan, ada beberapa. Yang pertama,
Kami mohon izin agar dapat menggunakan titik-titik. Apa yang ingin digunakan? Permohonan izin menggunakan sesuatu. Kemudian yang kedua, dengan surat ini kami memohon menggunakan ruangan titik-titik. Nah, di sini merupakan surat permohonan untuk menggunakan ruangan. Jadi intinya kalau misalnya surat permohonan ini adalah permohonan untuk menggunakan suatu hal. Tentunya untuk memberikan surat permohonan harus ditulis dengan rasa hormat, seperti itu. Kemudian tadi sama dengan surat pemberitahuan, surat permohonan juga kalau dibuka dengan kalimat pembuka tentunya ditutup dengan kalimat penutup. Di sini Ibu berikan beberapa contoh ya. Atas bantuan saudara kami mengucapkan terima kasih. Kemudian yang kedua, kami mengucapkan terima kasih atas bantuan Bapak dan lain sebagainya. Nah, di sini contohnya bisa dilihat ya, ada 4 contoh kalimat penutup dari surat permohonan. Kemudian kita lanjut. Nah, bagaimana cara menyimpulkan isi surat pribadi? Di sini kita kan belajar tentang surat pribadi dan surat dinas. Yang pertama, kita masuk ke materi menyimpulkan isi surat pribadi. Menyimpulkan isi surat pribadi dapat dilakukan dengan cara membaca surat pribadi secara saksama. Nah, surat pribadi ini biasanya berisi paragraf pembuka, isi, dan juga penutup. Perlu diingat, kalau ada pembuka pasti ada penutup, seperti itu ya. Dan surat pribadi ini dapat disimpulkan dari bagian isi tersebut. Karena yang kita simpulkan adalah isi surat, maka bagian isilah yang kita simpulkan. Nah, ini di sini Ibu berikan contoh ya. Ada surat pribadi, Ibu bacakan. Malang 14 November 2015. Salam semangat pelajar. Apa kabarmu, Ozi? Ozi, saya dengar kotamu sedang dilanda bencana asap. Aku khawatir dengan keadaanmu. Apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu dapat belajar di sekolah tanpa terganggu asap? Liburan semester ini, ayahku akan memberikan penyuluhan program desa bebas api di desamu. Aku diajak oleh ayah agar dapat mengunjungimu. Apakah kamu ada kesibukan liburan semester ini? Jika tidak, aku akan sangat senang dapat mengunjungimu. Sekian dulu, kutunggu balasanmu. Sepupu dan sahabatmu Viola. Nah, di sini ada contoh dari surat pribadi. Bagaimana kita menyimpulkannya? Untuk menyimpulkannya, kita harus latihan untuk berpikir kritis tentang surat yang kita baca. Tadi kita sudah baca bersama-sama ya, surat pribadi. Yang pertama, apa isi suratnya? Nah, isi surat pribadi yang tadi kita baca bersama-sama yaitu Viola menanyakan kabar Ozi dan juga memberitahukan kalau Viola akan datang ke desa karena ayah Viola mengajaknya dalam rangka penyuluhan program desa bebas api. Dan Viola akan mengunjungi Ozi apabila Ozi tidak ada kesibukan, gitu ya. Jadi untuk bisa menyimpulkan suatu surat, kita harus latihan berpikir kritis untuk memahami surat tersebut. Kemudian, setelah kita tahu isinya, yang kedua adalah mengapa sih si Viola ini harus mengirimkan surat untuk Ozi? Untuk apa? Tujuannya apa? Kita juga harus tahu tujuan dikirimkannya surat tersebut. Nah, si Viola ini mengirimkan surat untuk Ozi untuk menanyakan kabar dan juga memberitahukan kedatangannya nanti bersama ayahnya ke desa tempat tinggal Ozi, seperti itu. Nah, kalau tadi surat pribadi, selanjutnya kita masuk ke materi menyimpulkan isi surat dinas. Sama dengan surat pribadi, surat dinas juga memiliki bagian pembuka, isi, dan juga penutup. Dan karena yang kita simpulkan ini adalah isi, maka surat dinas dapat disimpulkan dari bagian isi tersebut ya. Setelah pembuka itu ada isi, yang isinya ada tanggal, biasanya tempat, dan lain sebagainya. Itulah yang nanti akan kita simpulkan. Langsung saja kita ke contoh untuk lebih jelasnya. Nah, di sini ada di bagian atas ini ada kepala surat ya. Sekolah Menengah Pertama Negeri 43, ada alamatnya Jalan Pahlawan Trip 2 nomor 102 Makassar. Ini 15 April 2015. Halnya adalah ucapan terima kasih. Sini ada kalimat pembuka, yang terhormat pimpinan Museum Hasanuddin Makassar. Dengan hormat kami mengucapkan banyak terima kasih atas sambutan dan layanan pihak Museum Hasanuddin Makassar kepada siswa SMPN 43 saat kegiatan karya wisata minggu lalu. Kami sangat berterima kasih atas waktu dan kesabaran menjawab semua pertanyaan siswa kami dan
kesibukan atas kunjungan kami. Kami perlu menyatakan bahwa keluarga besar SMPN 43 merasa puas atas kunjungan ke Museum Hasanuddin Makassar. Semoga kerjasama yang baik ini dapat dilanjutkan di masa mendatang. Hormat kami, Kepala Sekolah. Nah, di sini ada surat dari sekolah untuk pimpinan Museum Hasanuddin. Tentang apa? Tentang ucapan terima kasih. Jadi ini pemberitahuan ya, pemberitahuan ucapan terima kasih. Nah, bagaimana cara menyimpulkannya? Kita simpulkan di sini. Ini adalah bagian isinya. Kemudian sama seperti surat pribadi, kita harus latihan berpikir kritis dalam membaca surat supaya kita bisa menyimpulkan isi surat. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, apa isi suratnya? Isi suratnya adalah ucapan terima kasih dari Kepala SMPN 43 kepada pimpinan Museum Hasanuddin Makassar karena memberikan pelayanan terbaik atas kunjungan murid-muridnya. Kemudian, apa sih mengapa panitia ini perlu mengirimkan surat kepada wali murid? Karena merasa puas, rasa sangat puas dengan layanan museum dan sangat berterima kasih atas pelayanannya. Jadi yang perlu diketahui adalah apa isi suratnya dan mengapa perlu dikirim surat tersebut. Nah, nanti baru kita dapat menyimpulkan isi dari surat yang kita baca, seperti itu. Sampai di sini mudah-mudahan materi yang Ibu sampaikan dapat dipahami tentang bagaimana menyimpulkan surat, dan tadi Ibu sudah jelaskan ya perbedaan antara surat pemberitahuan dan juga surat permohonan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.